Pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan unggul dibandingkan pasangan calon lainnya dalam hitung cepat atau quick count Pilkada Jawa Barat 2024 versi Lembaga Indikator Politik Indonesia. Berdasarkan hasil quick count pada pukul 16:43 waktu Indonesia Barat, dengan 90,33% suara yang masuk, pasangan Deddy Erwan memperoleh suara 60,7% suara. Kemudian pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibi menyusul dengan perolehan 20,24% suara. Pasangan Acep Adang Hidayat dan gitaris Dwi Natarina mendapat 9,87% suara. Sedangkan pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja mendapat 9,19% suara. Pada Pilkada Jawa Barat, Deddy Erwan diusung Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus yang diantaranya beranggotakan Gerindra, Golkar, PAN, PSI, dan Demokrat. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Mulyadi mengklaim sudah dipastikan memenangi Pilkada Jawa Barat dengan perolehan suara di atas 60% dan ia pun mengucapkan terima kasih kepada warga Jawa Barat yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya. Pasangan nomor urut 4, Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan sudah meraih angka 61% lebih, 8%. Artinya bahwa ialah sudah faktanya seperti itu. Dan nanti kan pertapannya oleh KPU dan kami sudah menganggap bahwa pasangan nomor urut 4 sudah menjadi pemenang dalam pemilihan gubernur tanggal 27 November tahun 2024. 4 lembaga survei menyebut pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taci Yassin unggul dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah maksud kami 2024. Dari 4 lembaga survei, 2 diantaranya menunjukkan paslon Lutfi Taci Yassin memperoleh lebih dari 59% suara. Lembaga Survei Indonesia atau LSI rampung menghimpun data hitung cepat hingga 100% pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hasilnya pasangan Lutfi Taj memperoleh 59,38% suara. Sementara pasangan nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi yang diusung PDIP mendapat 40,62% suara. Carta Politika selesai menghimpun sampel data 100% per pukul 20:46 waktu Indonesia Barat dan hasilnya pasangan Lutfi Taj mendapat 58,44% suara berbanding 41,56% suara untuk Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi mengaku optimistis menang dalam Pilkada Jawa Tengah kali ini. Sementara itu calon Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Hendrar Prihadi mengaku siap menerima apapun hasil Pilkada. Jadi dari awal kita sudah menyerahkan diri lah. Kita harus siap dengan semua hasil dan hari ini masyarakat Jawa Tengah akan mulai melihat perhitungan suara sampai dengan tanggal 16 Desember nanti, gitu ya Mbak. Kon ini mudah-mudahan nanti ada hal yang mujizat di realcon kan bisa juga, tapi apapun ini kita juga berterima kasih pada semua pihak yang sudah ikut terlibat di dalam proses kampanye di Pilgub Jawa Tengah ini, terutama masyarakat yang sudah banyak membantu Andika Hendi. Ya inilah hasil sementara lewat quick count, kita harus bisa menerima hal ini. Oke. Kalau ini apakah ada pengaruh kalau dari pihak Bapak sendiri, pengaruh dari endorsement pemimpin negara dan mantan pemimpin negara? Saya rasa semua strategi sudah dijalankan oleh kedua belah pihak, baik kami maupun di 02 ya, 01 maupun 02. Jadi kalau hasilnya seperti itu ya berarti strategi mereka mungkin sedikit lebih, mungkin strategi mereka mungkin lebih baik. Gitu. Saya berpikir positif aja begitu. Pasangan calon nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa, Emil Elestianto Dardak unggul dibandingkan 2 paslon lainnya dalam hitung cepat atau quick count Pilkada Jawa Timur 2024 yang dilakukan Lembaga Carta Politika. Berdasarkan hasil quick count Carta Politika setelah 100% suara masuk per pukul 20:43 waktu Indonesia Barat, Rabu 27 November semalam, duet petahana Pilgub Jatim yang diusung KIM Plus itu telah mendapat 57,23% suara.
Di urutan kedua adalah paslon nomor urut 3 Tri Risma hari ini, Zahrul Azhar Asumta yang diusung PDIP sebanyak 34,61% suara. Kemudian paslon nomor urut 1 Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim yang diusung PKB mendapat 8,16%. Peneliti Carta Politika Dadang Nurjaman menilai pasangan Hovifah Emil sudah tidak diragukan akan unggul karena pasangan tersebut merupakan petahana dan menjadi paket yang sama dengan Pilkada Jatim 2018. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa mengaku masih menunggu hasil perhitungan hingga final di KPU. Untuk perhitungan di TPS, ia meminta kepada para relawan untuk mengawal proses perhitungan suara hingga final. Ini sedang berjalan baik di data center di Ponorogo di mana kita berada sekarang maupun data center yang ada di Pagesangan. Maka sekarang semua relawan kita mohon untuk mengawal suara rakyat dari pengumpulan D1 finalkan, PPK finalkan, KPUD Kabupaten Kota finalkan dan KPUD Provinsi kawal sampai final. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, pemerintah putuskan untuk menurunkan harga tiket pesawat untuk penerbangan dalam negeri hingga 10% dari harga tiket normal. Pemberlakuan penyesuaian tarif ini akan berlaku selama 16 hari pada masa periode Nataru 2024-2025, yaitu pertanggal 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Penurunan harga ini berlaku untuk tiket yang belum terjual. Juru bicara Kementerian Perhubungan Elba Damhoeri sebutkan kebijakan terkait penurunan tarif pesawat angkutan udara merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat dalam rangka mengurangi beban harga tiket pesawat domestik di saat musim libur. Ia menjelaskan untuk akomodasi atau mengakomodasi penurunan tiket tanpa pengurangan PPN diperlukan peran maskapai, PT Angkasa Pura Indonesia, PT Pertamina Persero, dan Airnav untuk menurunkan fuel surcharge hingga PJP2U di beberapa bandara. Elba berharap keputusan penurunan harga tiket pesawat ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan udara saat masa Nataru nanti. Ia pun meyakini bahwa keputusan ini mampu mendongkrak perekonomian dan pariwisata dalam negeri di kuartal terakhir tahun 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan ikan kaleng digunakan sebagai bahan baku utama dalam program makan bergizi gratis. Bagaimana potensi dan kesiapan pasokannya? Usai jeda kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo dan Ketua Umum Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia Budi Wibowo dalam segmen khusus Food Agri Insight CNBC Indonesia.